Wanita terbangun dan menyadari bahwa dirinya kehilangan satu ginjal. Anaknya juga kehilangan satu mata. Dia mengira ini disebabkan oleh kecelakaan. Oleh karena itu, dia merasa sangat bersalah. Untungnya, sang suami tidak meninggalkan mereka berdua. Bahkan lebih mencintai dia dan anaknya daripada sebelumnya. Dia mengira suaminya sadar dan berubah menjadi lebih baik. Namun pada hari itu, saat membawa anaknya untuk kontrol, dia secara tak terduga mendengar percakapan suaminya dengan dokter. Dulu, Anda membuat kecelakaan untuk menyelamatkan Nona Lu dan anaknya. Dengan sengaja menciptakan kecelakaan. Organ yang dibawa ke Master Furong. Apakah Anda benar-benar tahu? Dia baru menyadari bahwa semua yang dialami oleh dia dan anaknya ternyata direncanakan sepenuhnya oleh suaminya. Tujuannya adalah untuk merebut ginjalnya dan mata anaknya, untuk menyembuhkan anak kekasih masa lalu. Dan kini anak kekasih masa lalu sudah sepenuhnya sembuh. Tapi dia dan anaknya selamanya menjadi penyandang disabilitas. Mengetahui segalanya, wanita itu benci sampai ke tulang kepada suaminya. Berniat untuk meninggalkan lelaki yang tidak bertanggung jawab itu bersama anaknya. Lalu dia bertanya kepada putranya apakah dia mau pergi bersamanya. Setelah mendapatkan jawaban yang positif dari anaknya, dia pun membawa anaknya ke sekolah untuk mengurus pindah sekolah. Ternyata melihat suami yang seharusnya sedang rapat di kantor, saat ini sedang mendampingi kekasih masa lalu dan anaknya untuk mendaftar sekolah. Wanita itu sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Sedang bersiap untuk berbalik dan pergi tetapi ditemukan oleh suaminya. Kekasih masa lalu juga segera keluar di belakangnya. Melihat suami dan kekasih masa lalu serta anaknya seperti sebuah keluarga. Namun dalam hati wanita itu tenang dan tak terusik. Dia tidak ingin bertanya juga tidak ingin mempermasalahkan. Hanya ingin pergi bersama putranya. Malas melihat muka menjijikkan mereka. Namun kekasih masa lalu memanggilnya dan meminta putranya untuk menyapa. Nian, ini adalah kakak Mumu. Ayo kalian saling mengenal. Kalian sangat cocok satu sama lain loh. Mama, matanya buatan. Sangat menjijikkan. Kamu bilang apa? Xiao Lian. Mumu tidak bermaksud begitu. Segala hal berbeda kedalamannya dengan anak-anak. Kita sebagai orang dewasa, tidak ada keluhan dalam bertentangan dengan anak. Benar, kan? Jelas sebelumnya teman-teman lainnya mengejek saya. Ayah selalu melindungiku. Sekarang, namun ayah berada di sisinya. Wanita itu tidak bisa menahan anaknya terus disuketi. Jadi dia pergi bersama putranya. Setibanya di rumah langsung mulai mengemas barang. Ternyata saat itu suami malah membawa kekasih masa lalu dan anaknya pulang ke rumah. Melihat istri sedang mengemas barang, dengan panik menanyakan dia mau kemana. Namun istri berkata bahwa dia hanya membawa anaknya bermain selama 2 hari. Suami pun merasa lega, kemudian membawa ibu dan anak kekasih masa lalu ke dalam kamar. Namun, anak kekasih masa lalu ternyata sama jahatnya dengan kekasih masa lalu. Tidak hanya mencungkil mata anak, tapi juga sengaja menginjak dengan keras. Melihat wanita menatapnya marah, dia malah sengaja jatuh ke tanah, lalu mulai menangis keras. Sedangkan kekasih masa lalu melihat anaknya dibulai. Dia sengaja memberitahu kebenaran kepada anaknya. Kakak Qianli, apakah mata anakku cantik? Dulu dokter bilang bahwa mata anakku bermasalah, mungkin akan mengalami kebutaan. Kakak Xi Jing segera mencari di seluruh negeri, menemukan donor organ yang cocok. Dengan cepat menemukan beberapa mata yang cocok. Namun, kakak Xi Jing untuk mengurangi risiko operasi, dengan sengaja memilih satu anak berusia 5 tahun, yang katanya aman. Ibu, mataku, kau tutup mulutmu. Tidak menyangka, ternyata mata baru ini sangat berguna. Mumu tidak hanya tidak mengalami reaksi penolakan, justru menjadi lebih sehat. Lihat matamu. Di wajah saudara Mumu, apakah cantik? Aku menyuruhmu untuk tutup mulut. Jia Qing, jauhkan dirimu dari orang gila ini. Saya akan memberitahu kamu yang sebenarnya. Bekas luka di pinggangmu sama sekali bukan akibat kecelakaan, tapi akibat pencabutan ginjalmu, dan mata anakmu. Semuanya adalah hadiah yang disiapkan oleh kakak Xi Jing untukku. Kau dan anakmu. Ini adalah untuk kami perempuan yang disiapkan oleh kakak Xi Jing. Organ bang, wanita jahat. Jangan bicara lagi. Jangan kau lukai ibuku. Anak bajingan kecil. Masih berani mendekatiku. Reaksi itu membuat suami sangat menghouhui, dan meminta maaf kepada istrinya karena tindakan impulsifnya tadi. Xin Jingyu melihat kejadian itu, segera memberi isyarat kepada anaknya untuk melapor. Anak kecil itu juga segera mengerti, mengatakan kepada pria itu bahwa wanita itu mengganggu dia dan ibunya. Xin Jingyu juga sengaja berpura-pura merasa tertekan. Pria itu melihat kejadian itu, tanpa pandang bulu, ia terus menyalahkan istrinya. Ibu dan anak Bai Yue Guang hanya datang untuk menginap beberapa hari di rumah. Kenapa harus sempit hati dan cemburu? Dia kemudian membiarkan istrinya merenungkan kesalahan di rumah.
Dia sendiri membawa kekasih masa lalunya dan anaknya pergi ke hotel. Mama. Mama. Jangan menangis, Papa. Kita bisa bersedih nanti. Bagaimana? Apakah Mama suket? Dia masih akan mengejarmu. Itu bukan untuknya. Dalam sekali lagi kekecewaan, wanita itu akhirnya memutuskan mengakhiri hubungan yang hina ini. Dia meletakkan surat perceraian di atas meja dan mengembalikan cincin pernikahan mereka. Lalu dia pergi bersama anaknya. Pergi tanpa menoleh kembali ke pintu itu. Kenapa Bagasi belum memberitahu saya? Pasti dia masih marah. Dulu, jika saya sedikit menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, mereka pasti akan segera memaafkan saya. Kali ini juga disiapkan hadiah. Mereka pasti akan sangat senang.